Kalau orang-orang biasa mengenal ini adalah burung kematian. Suaranya kak, kak, kak. Nah biasanya di kampung itu kalau ada burung semacam ini, mereka selalu beranggapan bahwa ada yang meninggal hari itu. Tiba-tiba Pak Mat ini dengar ada suara perempuan yang nangis. Begitu dilihat, lagi-lagi yang dilihat Pak Mat ini ada cewek. Dia ini duduk di pojokan persis di bawah keranda, kepalanya menunduk dan nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang pengalaman seorang penggali kubur yang bernama Pak Slamet. Cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Farid. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Farid. Jadi Farid ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, di mana di kota Farid ini dekat dengan pesisir pantai utara. Jadi Farid ini cerita tentang ayahnya yang bernama Pak Slamet, atau panggilannya biasa orang-orang memanggilnya dengan Pak Met. Jadi dulu, sekitar tahun 80-an sampai 90-an, Pak Met ini kerja di sebuah perusahaan swasta kecil di sana. Dan di sekitar tahun 97 atau 98 itu, Pak Met ini mengalami PHK. Jadi pada waktu itu Pak Met sudah nggak lagi kerja, dan untungnya di rumah itu ibunya Farid ini juga punya warung yang pada waktu itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rumah Pak Met ini dekat sekali dengan pemakaman umum. Sekitar 2 rumah dari rumah Pak Mat itu ada satu pemakaman. Nah, di pemakaman ini ada satu pos, di mana di pos tersebut ini di bagian depan yang menjorok ke arah kampung itu biasa digunakan untuk orang-orang nongkrong atau anak-anak muda bermain karambol di sana. Sementara di bangunan belakang yang menjorok langsung ke pemakaman itu digunakan untuk tempat-tempat seperti keranda, ada juga bendera yang digunakan ketika ada orang mati. Pokoknya perlengkapan apapun tentang kematian disimpan di situ. Nah, batas antara pos kamling dengan tempat yang untuk menyimpan keranda itu hanya dibatasi dengan kawat ram-raman, yang dimana ketika ada orang nongkrong di sana itu bisa langsung melihat ke arah dalam. Nah, di pos kamling ini ada satu TV dan ada satu orang yang selalu menjaga pos kamling itu. Nama beliau adalah Pak Soleh. Pak Soleh ini usianya sekitar 67 tahun dan beliau selalu bertugas untuk ngurusi makam tersebut. Dan bisa dikatakan Pak Soleh ini juga penggali kubur di area tersebut. Nah, ketika Pak Met ini sudah nggak ada lagi kerjaan, setiap malam selalu nongkrong bersama Pak Soleh itu sampai malam hari. Nah, karena Pak Soleh ini tidurnya selalu di pos kamling tersebut, jadi Pak Met itu selalu menemani Pak Soleh sampai malam. Ketika jam 11 malam, Pak Met mengundurkan diri untuk pulang. Nah, singkat cerita, karena Pak Met ini setiap malam menghabiskan waktu dengan Pak Soleh, malam itu Pak Soleh ini tiba-tiba ngajak Pak Met untuk tidur di pos kamling. Di situ ada tikar, ada selimut, ada bantal guling lengkap, dan juga ada TV.
TV ini memang difungsikan untuk semua orang yang nongkrong di pos kamling tersebut. Jadi malam itu, ketika Pak Ahmad ini ditawari Pak Soleh untuk tidur di pos kamling itu, Pak Ahmad ini susah untuk nolak. Karena yang pertama, Pak Soleh ini orangnya terbilang orang yang sudah tua. Yang kedua, karena Pak Soleh di sana ini nggak ada temennya. Jadi Pak Ahmad pun menuruti ajakan dari Pak Soleh itu. Mereka berdua tidur di sana. Dan sekitar subuh hari, ada satu anak kecil yang datang bangunin mereka. Pak Soleh, itu eyangku meninggal. Nah, ternyata ada kabar kalau orang kampung di situ meninggal. Nama orang ini biasa orang-orang memanggil Bu Najib. Ibu Najib ini adalah istri dari Pak Najib. Sedangkan Pak Najib sendiri ini sudah lama meninggal. Nah, setelah mendapat kabar itu, akhirnya Pak Soleh pun bilang ke anak-anak ini, ya sudah, biar tak siapkan liang lahatnya. Kamu pulang dulu bilang kalau liang lahatnya sudah siap. Nah, anak-anak ini pun pulang. Dan karena waktu itu Pak Ahmad ada di sana, mau nggak mau Pak Ahmad ini juga bantuin Pak Soleh. Jadi mereka berdua ketika matahari sudah mulai terbit, mereka mulai menggali makam untuk Bu Najib ini. Ketika digali, karena yang digali ini adalah makam dari Pak Najib, jadi beliau akan dimakamkan satu lahat bersama almarhum suaminya itu. Ketika digali, barulah mereka ini menemukan satu papan. Papan ini pun dilepas perlahan-perlahan dan langsung dinaikkan ke atas. Baru dari situ mereka berdua bisa melihat jenazah dari Pak Najib. Dan pada waktu melihat jenazah Pak Najib itu, mereka semua ini terkesima. Karena jenazah Pak Najib ini ternyata masih utuh. Dan ketika mereka ini ngangkat papan-papan itu, mereka ini mencium bau wangi yang sangat semerbak sekali. Dan waktu itu Pak Soleh ini tiba-tiba diem, naruh cangkulnya, dan dia bilang ke Pak Ahmad, "Mat, ini loh kamu bisa lihat, jenazah Pak Najib ini utuh, kamu saksinya." Kita tahu ya, Pak Najib ini dulunya orang seperti apa. Nah, jadi semua orang di sana ini tahu bahwa Pak Najib ini dulunya adalah seorang guru ngaji, dan beliau ngajar ngaji anak-anak yang ada di lingkungan itu. Bahkan Pak Slamet sendiri pun dulu sempat ngaji pada Pak Najib ini. Nah, semasa hidupnya, Pak Najib ini nggak mau dibayar oleh orang tua santri yang ngaji di beliau. Karena Pak Najib ini merasa beliau mengajarkan ilmu-ilmu agama itu dengan ikhlas. Dan Pak Najib merasa semua kebutuhannya ini sudah terpenuhi dari warung yang ia miliki. Nah, dari situ orang tua santri yang merasa nggak enak, akhirnya mengganti uang tersebut dengan beras senilai 10 kilo dan banyak sekali sembako yang diberikan menuju ke rumah Pak Najib. Tapi nggak sampai di situ. Pak Najib ketika menerima banyaknya beras itu, Pak Najib ini nyuruh istrinya untuk membungkus beras-beras ini menjadi ukuran 2,5 kilogram lalu dibagikan pada orang-orang yang lebih butuh. Nah, selama hidupnya Pak Najib ini dikenal sangat dermawan sekali meskipun beliau hidupnya sangat sederhana. Dan beliau sehari-hari hanya mengajar ngaji pada anak-anak di sekitar lingkungan itu. Nah, ketika melihat jenazah Pak Najib, waktu itu Pak Ahmad ini langsung terdiam. Ya Allah, ternyata benar ada jenazah kayak gini ini ada. Dan waktu itu Pak Ahmad menyaksikan sendiri bahwa jasad dari Pak Najib ini masih utuh. Dan Pak Ahmad waktu itu masih bisa merasakan tubuh dari Pak Najib itu. Nah, dari situlah Pak Ahmad ini ketika naik lagi ke atas, Pak Ahmad sambil nunggu jenazah dari Bu Najib datang, Pak Ahmad ini ngobrol ke Pak Soleh. "Pak Soleh, ternyata bener ya, ada jenazah kayak gini." "Walah, Mat, aku itu sering ngelihat jenazah kayak gini. Jenazah yang masih utuh, dan itu umumnya dulunya semasa hidupnya ini orang baik. Entah itu orang ini dermawan, atau dia nggak pernah iri, ya persis kayak Pak Najib ini. Aku banyak pernah melihat kayak gini." Nah, Pak Slamet dari situ, karena beliau ini baru pertama kali melihat kejadian seperti itu, Pak Slamet itu terdiam. Dan nggak lama kemudian jenazah Bu Najib ini pun datang. Singkat cerita, mereka pun dimakamkan di sana. Dan beberapa hari setelah itu, Pak Ahmad ini masih nongkrong di pos kamling, di mana di sana ada Pak Soleh. Mereka menghabiskan malam bersama, dan dari situ mereka ini semakin akrab.
Nah, singkat cerita, 1 bulan setelah itu Pak Ahmad ini pergi keluar kota menuju ke rumah saudaranya karena ada pekerjaan, dan Pak Ahmad merasa mungkin bisa untuk tambahan. Pak Ahmad pun berangkat. Ternyata di rumah saudaranya itu Pak Ahmad ini mengerjakan sumur. Jadi beberapa hari tinggal di sana, ternyata Pak Ahmad ini dapat kabar bahwa Pak Soleh meninggal saat itu. Nah, nggak selang berapa lama, karena Pak Ahmad ini tidak bisa mengikuti pemakaman dari Pak Soleh, beberapa hari setelah itu Pak Ahmad ini pun datang menuju ke makam Pak Soleh. Nah, setelah Pak Ahmad ini menuju ke pemakaman Pak Soleh, Pak Ahmad ini pulang. Ternyata sore itu Pak RT ini datang nyari Pak Ahmad. Jadi di situ ada perbincangan yang intinya Pak RT ini meminta Pak Ahmad untuk ngurusi makam. Jadi sebelum Pak Soleh itu meninggal, Pak Soleh ini sempat minta ke Pak RT untuk yang ngurusi makam ini lebih baik selamat. Karena aku lebih percaya selamat yang ngurusi pemakaman ini. Meskipun untuk gali kubur dia tahu. Nah, Pak Ahmad ini merasa hanya beberapa kali membantu Pak Soleh. Dan Pak Slamet ini sempat ngomong ke Pak RT bahwa Pak Slamet ini nggak punya ilmu soal itu. Nah, karena Pak RT ini mendukung terus, sudahlah Pak Ahmad, ini juga permintaan dari Pak Soleh, ini wasiat dari Pak Soleh. Ya, secara nggak langsung, Pak Soleh ini percaya pada Pak Slamet. Jadi coba dipikirkan, kalau Pak Slamet mau besok menghadap ke saya, kita bicarakan. Ini pun nanti ada bayarannya Pak, meskipun iuran dari warga. Nah, pada waktu itu Pak Slamet ini tidak mikir tentang apakah ini akan digaji atau enggak. Yang Pak Slamet pikirkan, dia ingin mengabdi pada umat, dia ingin mengabdi pada orang-orang sekitar, apa kira-kira yang bisa dilakukan. Dan pekerjaan sebagai penggali makam ini, dirasa Pak Slamet bisa memberikan input yang baik untuk lingkungan sekitar. Jadi pagi itu Pak Slamet ini langsung menuju ke rumah Pak RT dan beliau menyatakan siap untuk menjadi penggali kubur juga sekaligus menjadi pengurus makam di lingkungannya. Nah, hari-hari pun berlalu, karena Pak Slamet ini terbiasa dulunya ketika dengan Pak Soleh tidur di pos kamling itu, jadi setiap malam Pak Slamet ini bawa selimut dan bawa jaket, bawa kerpus, beliau bersiap-siap untuk duduk-duduk di pos kamling, dan waktu itu masih banyak anak-anak muda yang main karambol di sana sambil nonton TV. Sekitar jam 11 malam, mereka ini pun bubar. Jadi Pak Slamet pun menyiapkan segala keperluannya untuk tidur. Tikar ini digelar dan beliau langsung pakai selimut. Pak Ahmad pun tidur. Malam itu belum lama tidur, sekitar jam 12:30 dini hari. Pak Ahmad ini dengar dari arah kejauhan itu ada suara burung dares, atau kalau orang-orang biasa mengenal ini adalah burung kematian. Suaranya kak, kak, kak. Nah, biasanya di kampung itu kalau ada burung semacam ini, mereka selalu beranggapan bahwa ada yang meninggal hari itu. Pak Ahmad ini pun bangun, jalan pelan menghampiri suara burung tersebut. Begitu menghampiri, ternyata burung ini hinggap di atas rumah Pak Bagri. Nah, dari situ Pak Ahmad ini sempat mikir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa Pak Bagri yang meninggal? Karena Pak Ahmad ini tahu dan seluruh warga itu tahu Pak Bagri ini sudah lama sakit. Beliau sudah lama sakit stroke dan hanya bisa duduk di atas kursi roda, dan itu sudah terjadi 2 tahun Pak Bagri sakit seperti itu. Jadi ketika mendengar burung tersebut, Pak Slamet pun kembali ke pos kamling dan melanjutkan tidur. Dan nggak lama Pak Ahmad ini tidur, ternyata Pak Ahmad ini dengar ada suara kursi roda yang berjalan. Begitu Pak Ahmad buka mata, ternyata Pak Ahmad ngelihat Pak Bagri ini jalan dengan kursi rodanya, didorong oleh 2 orang. 2 orang bersama Pak Bagri ini penampilannya serba hitam, dan beliau mendorong Pak Bagri. Dari kejauhan, Pak Ahmad ini sempat berpikir dalam hatinya, oh alhamdulillah, ternyata Pak Bagri masih sehat. Beliau ini mau pergi. Dan begitu Pak Bagri dan 2 orang yang ngawal Pak Bagri ini lewat di depan Pak Ahmad ini tanya, Pak Bagri malam-malam mau kemana? Pak Bagri pun hanya menghadap ke depan dan jawab, ya ini Mat mau pergi, sudah dijemput.
Oh ya sudah Pak, hati-hati Pak. Nah Pak Ahmad ini melihat jelas Pak Bakri itu duduk di atas kursi roda dan ada 2 orang yang dorong Pak Bakri. Begitu Pak Ahmad ini melihat dari kejauhan sampai Pak Bakri ini menghilang dari kejauhan, Pak Ahmad ini pun tidur. Tidur lagi dan Pak Ahmad ini berpikir mungkin Pak Bakri ini mau pergi menuju ke pengobatan. Karena biasanya Pak Bakri ini berangkat menuju ke satu tempat untuk pengobatan dirinya. Tapi waktu itu Pak Ahmad ini sempat berpikir, kenapa kok berangkat dini hari sekali, dilihat jam 2:30 dini hari. Nah, tanpa berpikir panjang, Pak Ahmad pun melanjutkan tidur. Ternyata setelah adzan subuh, ketika Pak Ahmad ini bersiap-siap mau menuju ke masjid, ada 1 orang anak Pak Bakri ini yang datang. Beliau datang terkupu-kupu dan langsung manggil Pak Ahmad. Pak Ahmad mau kemana Pak Ahmad? Ini mau berangkat ke masjid, mau sholat subuh. Pak Ahmad, Bapak meninggal. Pak Bakri meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan itu Mas? Ya ini barusan kita tahunya. Loh Mas, tadi itu saya lihat Pak Bakri ini dikawal 2 orang pergi. Katanya sudah dijemput. Walah Pak Ahmad, lawang Bapak ini dari semalam itu di kamar kok Pak. Nggak keluar sama sekali. Jadi Pak Ahmad yang mendengar kesaksian dari anaknya itu mulai berpikir yang aneh-aneh. Lah tadi yang dilihat Pak Ahmad ini siapa? Yang tak lihat itu siapa? Pak Bakri ini jelas-jelas beliau itu naik di atas kursi roda dan diantar oleh 2 orang berpakaian serba hitam. Dan waktu itu Pak Ahmad masih ingat betul. Ketika Pak Bakri ditanya mau kemana, Pak Bakri ini cuma bilang, mau pergi Mat, ini sudah dijemput. Nah dari situ Pak Ahmad ini sempat melamun sebentar dan langsung bilang ke anaknya, oh ya sudah Mas, saya tak sholat subuh dulu ya. Setelah itu nanti saya siapkan makamnya. Nah setelah Pak Ahmad ini sholat subuh, beliau pun mulai menggali makam dan singkat cerita Pak Bakri ini pun dimakamkan. Nah beberapa hari setelah itu Pak Ahmad ini menjalani aktivitasnya sehari-hari dan beliau sangat menikmati betul profesi sebagai penggali kubur itu. Pak Ahmad ini seperti yang diceritakan oleh Farid, beliau itu sama sekali nggak pernah berpikiran bahwa beliau akan menjadi seorang penggali kubur sebelumnya. Tapi karena desakan dari warga dan juga ada wasiat dari Pak Soleh, pada akhirnya mau nggak mau Pak Ahmad ini menjalani profesi sebagai penggali kubur itu. Nah berbulan-bulan setelah itu Pak Ahmad ini masih sering tidur di pos kamling itu. Nah pada satu malam Pak Ahmad ini tidur di pos kamling, beliau bersiap-siap karena waktu itu anak-anak muda yang tadinya main karambol ini sudah bubar. Sekitar jam 11:30 malam Pak Ahmad ini bersiap untuk tidur. Belum lama Pak Slamet tidur itu tiba-tiba beliau ini diganggu dengan suara benda yang bergeser. Srek. Dan gak lama kemudian suara benda seperti bergerak. Dan ternyata Pak Slamet ini pun ngintip. Jadi keranda mayat yang ada di dalam pos itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Nah waktu itu Pak Slamet ini langsung berpikir dalam hatinya, karena Pak Slamet ini sudah terbiasa mengalami hal semacam itu. Pak Ahmad cuma berpikir, oh ini mau ada yang meninggal ini pasti. Karena Pak Ahmad ini selalu memahami pola-pola semacam itu, kejadian semacam itu selalu terjadi. Ketika ada orang yang mau meninggal, keranda ini umumnya selalu bergerak dengan sendirinya. Nah ketika Pak Ahmad tahu bahwa keranda ini bergerak dengan sendirinya, Pak Ahmad ini cuma mendiamkan. Oh iya ya, ya sudah, aku paham, ya sudah. Pak Ahmad pun tidur lagi, karena Pak Ahmad ini orang yang cukup berani. Dan apalagi Pak Ahmad sudah sering kali mengalami hal-hal semacam itu, jadi Pak Ahmad langsung melanjutkan tidurnya. Dan gak lama kemudian, ketika Pak Ahmad ini melanjutkan tidurnya, Pak Ahmad ini dengar ada suara cewek yang lagi nangis. Liri-liri semakin didengarkan, ini kok ada yang nangis. Pak Ahmad pun ngintip lagi. Ternyata dari remang-remang cahaya itu, Pak Ahmad ini ngelihat ada satu cewek duduk di pojokan persis di bawah keranda itu nangis sambil menundukkan kepalanya. Nah Pak Ahmad ini dengan santainya bilang, kenapa Mbak? Kok nangis? Kenapa? Jangan di sini Mbak, saya mau tidur. Pak Slamet ini bilang dengan biasa. Dan perempuan ini masih nangis. Dia menundukkan kepalanya karena waktu itu cahaya ini remang-remang. Jadi Pak Ahmad ini cuma bisa ngelihat sosok perempuan ini seperti bayangan hitam. Jadi dia duduk sambil menundukkan kepala dan terus nangis.
Ya sudah mbak, kalau mau nangis aku tidur dulu ya. Bapak mau tidur dulu. Pak Ahmad pun melanjutkan tidur. Nah ternyata pagi harinya sekitar jam 8 pagi itu warga ini dikabarkan bahwa ada yang meninggal. Dan Pak Ahmad ini langsung mempersiapkan makamnya. Ternyata yang meninggal ini adalah satu perempuan, usianya sekitar 27 tahun. Perempuan ini namanya Silvi. Jadi Silvi ini adalah janda dengan satu orang anak yang belum lama tinggal di kampung tersebut. Sekitar 3 bulanan Silvi ini tinggal di kampung tersebut karena Silvi sudah nggak punya kedua orang tua. Jadi Silvi tinggal bersama budenya yang bernama Budi Sariati. Jadi Pak Ahmad sendiri mengaku belum kenal terlalu jauh dengan yang namanya Silvi, hanya sekedar tahu. Jadi ya proses pemakaman seperti biasa, jenazah Silvi ini pun dimakamkan, dan beberapa hari setelah itu ternyata Pak Slamet ini mengalami gangguan-gangguan. Malam itu ketika Pak Ahmad ini tidur di pos kamling seperti biasa, tiba-tiba Pak Ahmad ini dengar ada suara perempuan yang nangis. Begitu dilihat, lagi-lagi yang dilihat Pak Ahmad ini ada cewek. Dia ini duduk di pojokan persis di bawah keranda, kepalanya menunduk dan nangis. Pak Ahmad lagi-lagi bilang, "Duk, jangan nangis, Duk. Bapak ini mau tidur. Kamu jangan di sini ya." Akhirnya Pak Ahmad pun kembali tidur. Lah, setelah itu Pak Ahmad ini masih belum berpikir yang aneh-aneh. Pak Ahmad masih tidur di pos kamling itu, dan pada waktu Pak Ahmad ini tidur di tengah malam itu tiba-tiba kakinya itu seperti ada yang gelitikin. Nah begitu Pak Ahmad ini buka mata, ternyata Pak Ahmad ini ngelihat ada satu cewek. Cewek ini rambutnya panjang sebahu dan dia itu ngelihat Pak Ahmad dengan wajah yang sayu, dengan wajah yang datar sekali. Pak Ahmad pun duduk. "Loh kamu ini siapa mbak?" Ketika Pak Ahmad tanya, si perempuan ini jalan pelan langsung masuk ke arah pekuburan. Lah Pak Ahmad ini sambil berpikir, ini cewek ini siapa? Yang jelas ini bukan manusia. Nah hari-hari pun berlalu sampai kemudian Pak Ahmad ini nggak tidur di pos kamling, beliau tidur di rumahnya, dan malam itu Pak Ahmad ini mimpi. Dalam mimpinya Pak Ahmad itu jalan-jalan dan ketemu satu orang cewek. Cewek ini persis seperti yang dilihat Pak Ahmad waktu itu. Dan si cewek ini tiba-tiba bilang ke Pak Ahmad, Pak, jenengan itu kok pilih kasih Pak? Mbok ya kalau makamku itu ambrol mbok dibenerin. Kalau makam yang lain dibenerin, kok makamku ambles kok nggak dibenerin. Terus tiba-tiba perempuan ini lari, kayak masuk ke satu pemakaman yang gelap sekali. Lah Pak Ahmad itu heran, ini perempuan siapa? Begitu Pak Ahmad ini bangun di pagi harinya, Pak Ahmad ini sempat berpikir, kira-kira ada makam ambles nggak ya di pemakaman itu? Langsunglah Pak Ahmad ini menuju ke pemakaman, dicek. Ternyata memang ada satu makam ini yang posisinya ambles. Dan makam itu adalah makamnya Silvi. Mulailah Pak Ahmad ini membereskan makam itu, ditata kembali sampai makam ini kembali seperti semula. Dan Pak Ahmad ini langsung menuju ke rumah Budi Sariati. Karena Pak Ahmad ini penasaran. Begitu Pak Ahmad ini datang, di situ ada anak kecil perempuan usia sekitar 5 tahunan, dan Pak Ahmad ini langsung ucap salam, "Assalamualaikum." Nggak lama kemudian ada ibu-ibu, yaitu Budi Sariati ini keluar. "Loh Pak Ahmad kok tumben, kenapa Pak Ahmad?" "Ini loh Bu, mau ngomong sedikit." "Oh iya monggo Binara." Akhirnya disitulah Pak Ahmad ini cerita bahwa beberapa kali Pak Ahmad ini ketemu dengan sosok perempuan. Tapi Pak Ahmad ini belum yakin kalau sosok itu adalah Silvi. Nah, karena terakhir ketemu, sosok perempuan ini minta tolong untuk makamnya dibenerin, dan ketika dicek ternyata makam itu adalah makam Silvi. Dari situlah Pak Ahmad ini tanya, "Bude, mau tanya, mohon maaf loh sebelumnya." "Ya kenapa Pak Ahmad?" "Silvi itu meninggalnya gimana sih Bude? Yang kita tahu kan Silvi ini meninggal kecelakaan." Nah, akhirnya disitulah Budi Sariati cerita, malam itu seperti biasa Budi Sariati ini menidurkan anaknya Silvi, dan begitu anaknya Silvi ini sudah tidur, mulailah ditunggu. Biasanya sekitar jam 1 dini hari, Silvi ini sudah pulang. Tapi waktu itu karena dilihat kok belum pulang ini anak, akhirnya Budi Sariati ini pun melanjutkan tidur,
dan pintu ini dikunci. Harapannya ketika nanti Silvi datang, dia akan ngetuk pintu. Jadi Budi Saryati ini pun tidur. Dan belum lama tidur, sekitar jam 2 atau jam setengah 3 dini hari, tiba-tiba Budi Saryati ini dengar kalau ada yang masuk. Nah, Budi Saryati ini pun bangun, ngelihat, oh ternyata Silvi ada di dalam dapur. Dia kayak mondar-mandir, menuju ke toilet, terus menuju ke dapur lagi. Nah, karena Budi Saryati ini sudah tahu kalau Silvi sudah pulang, akhirnya Budi Saryati ini pun mau melanjutkan tidurnya. Dan begitu mau tidur, Budi Saryati ini langsung ingat, loh, bukannya pintu rumah ini terkunci dan Silvi ini nggak pernah bawa kunci. Langsunglah kaget, Budi Saryati ini bangun menuju ke dapur, ternyata dibuka toilet, nggak ada siapa-siapa. Dan begitu dipastikan lagi ke dapur, nggak ada siapa-siapa. Langsung dicari di dalam kamar sampai di ruang tamu, nggak ada sosok Silvi. Padahal tadi Budi Saryati ini ngelihat persis bahwa Silvi sudah ada di dalam rumah. Dari situlah Budi Saryati ini sudah mulai ada perasaan nggak enak. Ini kenapa Silvi ini kok sampai jam segini kok belum pulang? Terus tadi itu yang tak lihat siapa? Ditunggu lama. Terus gak lama kemudian, sekitar habis subuh, ada 2 orang, bapak dan ibu suami istri datang mengabarkan bahwa Silvi ini kecelakaan. Suami istri ini tahu dari KTP-nya dan langsung mendatangi rumah Budi Saryati itu. Singkat cerita, Budi Saryati ini pun langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat jenazahnya Silvi. Nah, dari situlah Budi Saryati ini cerita. Silvi ini datang di rumah Budi Saryati sekitar 3 bulanan karena kedua orang tuanya ini sudah meninggal. Dan Silvi ini adalah seorang janda, anaknya waktu itu usia 5 tahun. Silvi ini kerja di satu tempat karaoke, jadi pulangnya selalu larut malam. Malam itu ketika Silvi ini pulang di tengah malam, Silvi itu curiga ada 2 orang yang buntuti di belakang. Nah, akhirnya Silvi ini pun cepet-cepetan. Dia cepet-cepetan, motor ini langsung ditarik gasnya dengan kencang. Semakin kencang, waktu itu ada tikungan, dan mungkin waktu itu Silvi ini nggak sempat ngerem, akhirnya Silvi ini nabrak pohon dan meninggal seketika di situ. Nah, singkat cerita, Budi Saryati ini pun langsung menghampiri jenazah Silvi di rumah sakit. Dan begitu Budi Saryati melihat, kok gelangnya Silvi ini nggak ada, semua perhiasan Silvi ini nggak ada. Padahal Budi Saryati ini tahu kalau Silvi ini menggunakan banyak perhiasan. Gelang emas, kalung, anting-anting, dan bahkan cincin, itu semua nggak ada. Tapi waktu itu Budi Saryati ini nggak tanya lebih lanjut, ini perhiasannya Silvi ini di mana? Kok ketika dibawa ke sini ini sudah nggak ada? Nah, hal itu pun nggak dipertanyakan lebih lanjut oleh Budi Saryati. Akhirnya Silvi ini pun dimakamkan. Nah, malam itu Budi Saryati ini mengaku kalau Silvi ini datang sambil nangis. Dia tuh nangis. Dan karena Budi Saryati ini dekat dengan Silvi, dia tuh sempat bilang, "Walah, Nduk, kamu itu kenapa sih, Nduk? Jangan bikin Budi sedih." Budi Saryati ini cerita ke Pak Met, siang itu ketika anaknya Silvi ini main, dia tuh tiba-tiba masuk ke kamar dan kayak lari. Dia sambil teriak, "Bunda, Bunda." Seolah-olah dia ini ngelihat ibunya, yaitu Silvi. Lah, Budi Saryati kan langsung takut. "Loh, kamu lihat siapa, Tonduk?" "Itu loh Bunda, Mbah. Aku lihat Bunda, Mbah." Nah, dari kejadian itulah Pak Slamet ini dapat cerita bahwa Silvi ini meninggal dengan cara seperti itu. Nah, setelah mendengar pernyataan dari Budi Saryati itu, Pak Met ini pun pamit untuk pulang. Nah, setelah pulang itu Pak Met ini dapat pelajaran lagi. Dan selama jadi penggali kubur semasa hidupnya, Pak Met ini mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Dan yang terutama ketika itu Pak Met melihat jenazah dari Pak Najib yang utuh, bahkan selama hampir 17 tahun. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Farid kepada Kembar Sunyi. Farid menceritakan tentang profesi ayahnya pada waktu itu yang bernama Pak Slamet sebagai seorang penggali kubur. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.